Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Shaloko Indonesia dengan NIM 198250112 dari Fakultas SITHR. Saat ini saya akan mempresentasikan KTI yang saya dan kelompok saya sudah buat dengan judul Pemanfaatan Limbah Tahu Menjadi Pupuk di Desa Kebonjati, Sumedang Utara, Jawa Barat. Di sini kita akan membahas bab 3, yaitu gambaran umum masyarakat Desa Kebonjati, letak geografis Desa Kebonjati, jenis limbah tahu, ciri-ciri limbah tahu dan dampaknya. Lalu ada peranan dan perkembangan pemanfaatan limbah tahu, dan kendala dan solusi pemanfaatan limbah tahu. Lalu selain bab 3, kita juga akan membahas simpulan dan saran. Lalu di sini kita masuk ke bab 3, yaitu gambaran umum masyarakat Desa Kebonjati. Nah, masyarakat Desa Kebonjati ini terletak di Kecamatan Sumedang, Jawa Barat. Nah, secara umum eh, mayoritas penduduknya itu bekerja sebagai petani. Nah, desa ini tuh dikelilingi oleh pesawahan, kebun, dan perbukitan. Dalam konteks ekonomi, Desa Kebonjati ini dikenal sebagai sentra industri tahu tradisional. Tapi walaupun hal itu menjadi kontribusi ekonomi yang penting, limbah produksi tahu menjadi tantangan lingkungan karena limbah cairnya ini banyak dibuang langsung ke sungai yang menyebabkan pencemaran dan berdampak pada kesehatan. Namun, saat ini masyarakat sedang berupaya mengelola limbah tersebut eh, dan memanfaatkan menjadi biogas sebagai usaha untuk menyeimbangkan antara kesejahteraan ekonomi dari industri tahu dan keberlanjutan lingkungan sekitar. Lalu di sini ada letak geografis Desa Kebonjati. Nah, secara geografis, Desa Kebonjati ini terletak di Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Desa ini didominasi oleh area persawahan, kebun, dan perbukitan. Desa Kebonjati ini memiliki sekitar 500 meter di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut yang memberikan suasana sejuk dan asri. Desa ini berbatasan dengan Desa Galudra di Kecamatan Cimalaka dan memiliki jalan penghubung yang melintasi daerah persawahan dan permukiman penduduk. Nah, letak strategis ini tuh memungkinkan pengembangan industri tahu tradisional yang menjadi pencarian utama masyarakat Desa Kebonjati. Lalu selanjutnya ada jenis limbah tahu. Nah, jenis limbah tahu ini yang pertama adalah limbah cair. Karakteristik umumnya itu berwarna coklat kehitaman, kental, mengandung organik tinggi atau protein dan pati dan berbau tidak sedap. Lalu dampak awalnya kalau dia tidak diolah itu akan dibuang langsung ke sungai yang menyebabkan pencemaran air, perubahan warna dan bau sungai serta berdampak pada kesehatan. Lalu jenis limbah yang kedua ada limbah padat. Karakteristik umumnya yaitu ampas tahu, yaitu sisa padat dari proses produksi. Dampak awalnya jika tidak eh, tanpa pengolahan itu dapat mencemari tanah. Lalu yang terakhir ini ada limbah yang diolah. Karakteristik utama umumnya itu eh, limbah cair pekat diolah menjadi biogas menggunakan mikroba dalam reaktor. Dampak awalnya kalau tanpa pengolahan akan mengurangi bau tak sedap dan pencemaran sungai. Lalu di sini ada ciri-ciri limbah tahu dan dampaknya. Warna warnanya itu coklat kehitaman pekat itu untuk limbah cair. Lalu baunya itu mengeluarkan bau busuk yang menyengat akibat pembusukan bahan organik. pH limbahnya ini asam dengan nilai sekitar 4 sampai 5. Lalu kandungan organiknya tinggi, terdiri dari protein, pati, gula tereduksi, sukrosa, dan asam lemak. Nah, dampak lingkungannya jika sebelum diolah itu akan mengakibatkan pencemaran sungai, perubahan warna air, dan gangguan kesehatan masyarakat. Lalu cara pengolahan modernnya lebih limbah mulai diolah secara anaerobik untuk menghasilkan biogas, mengurangi bau, dan minimalisir dampak lingkungan. Lalu di sini ada peranan dan perkembangan pemanfaatan limbah tahu. Pemanfaatan limbah padat atau ampas tahu bisa diolah menjadi pupuk kompos organik kaya nutrisi, berperan penting dalam mendukung pertanian lokal, dalam memperbaiki kesuburan tanah dan meningkatkan kadar bahan organik tanah. Nah, proses pengampasan menggunakan mikroorganisme penguraian untuk mempercepat pembusukan dan menghilangkan bau. Lalu di sini ada pemanfaatan limbah cairnya, yaitu air tahu, dapat diolah menjadi pupuk organik atau POC melalui proses fermentasi selama 14 sampai 5 hari menggunakan mikroorganisme efektif, larutan gula dan air kelapa. Diolah menjadi biogas energi terbarukan menggunakan reaktor anaerobik. Lalu di sini ada manfaat
ganda dari pupuk dari limbah tahu, mengubah, limbah menjadi sumber daya bernilai ekonomi dan ekologis, mengurangi pencemaran, menghasilkan pupuk, dan menghasilkan energi yang terbarukan. Di sini ada pemanfaatan limbah tahu dalam aspek teknologi, biogas atau dari limbah cair ini tuh, untuk instalasi pengolahan air limbah atau IPAL anaerobik. Kalau pupuk organik, dari limbah padatnya itu untuk pengomposan. Aspek hasilnya, kalau biogas itu air bersih, bebas bau, dan biogas sebagai energi alternatif. Lalu kalau untuk pupuk organiknya, kayak kayak nutrisi atau untuk meningkatkan kesuburan tanah. Lalu dampak sosialnya, untuk biogas, sekitar 55 rumah tangga di Kampung Giri Harja menggunakan biogas untuk memasak, menggantikan LPG, dan mengurangi biaya energi. Lalu untuk pupuk organiknya itu mengatasi masalah pencemaran lingkungan, mendukung pertanian yang berkelanjutan. Lalu di sini ada kendala dan solusi pemanfaatan dari limbah tahu itu sendiri. Untuk aspek teknis dan kapasitas, kendalanya keterbatasan kapasitas dan teknologi pengolahan, proses pengomposan limbah padat memerlukan waktu, tenaga ekstra, dan ketersediaan mikroorganisme pengurai efektif. Nah, lalu solusinya itu, pengolahan limbah padat tanpa tahu menjadi pupuk kompos berkualitas tinggi menggunakan mikroorganisme pengurai untuk mempercepat pembusukan dan menghilangkan bau. Lalu untuk aspek non teknisnya, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengolahan limbah. Nah, solusinya itu, melibatkan dukungan dari pemerintah dan lembaga riset dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan penyediaan teknologi tepat guna. Lalu untuk, pengelolaannya di sini, kendalanya itu dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait masih dibutuhkan. Solusinya yaitu mewujudkan pengolahan limbah tahu yang terintegrasi dan kolaboratif serta menyediakan alternatif pupuk yang ramah lingkungan bagi petani lokal. Di sini ada simpulan yang pertama, faktor pendorong pemanfaatan limbah tahu itu, yang pertama mitigasi pencemaran parah, pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah cair tahu yang pekat atau bau. Lalu busuk, pH asam yang sebelumnya dibuang ke sungai. Nilai nutrisi tinggi, limbah tahu memiliki nutrisi organik tinggi yang berpotensi dan sebagai bahan baku pupuk organik untuk mendukung sektor pertanian lokal. Lalu ada proses pemanfaatan limbah tahu. Untuk limbah cair diolah melalui IPAL anaerobik menjadi biogas, sisa olahan berpotensi menjadi pupuk organik cair atau POC melalui fermentasi, lalu air buangan yang bersih dan bebas bau. Untuk limbah padat bisa diolah menjadi pupuk kompos organik melalui proses pengomposan dengan bantuan mikroorganisme pengurai. Lalu di sini ada dampak pemanfaatan limbah tahu. Untuk dampak lingkungannya, masalah pencemaran air dan bau busuk di sekitar industri berangsur teratasi. Lalu untuk dampak ekonomi, yaitu penghematan biaya energi melalui biogas, penyediaan pupuk organik berbiaya rendah bagi petani lokal, dan dampak sosialnya yaitu peningkatan kesadaran masyarakat dan kolaborasi aktif antara pengrajin, petani, dan akademisi. Lalu terakhir, ada saran. Yang pertama itu penguatan keberlanjutan dan kelembagaan. Nah, BUMDes atau koperasi khusus disarankan membentuk unit usaha formal untuk menjaga IPAL dan produksi pupuk secara berkelanjutan. Lalu regulasi kolektif, peningkatan kualitas produk dan pemasaran, dan itu termasuk standarisasi pupuk dan optimalisasi POC. Selanjutnya di sini ada saran, yaitu dukungan dan pendampingan lanjutan. Pelatihan manajemen yang perlu pendampingan lanjutan dari Pemda atau universitas dalam manajemen keuangan, pemasaran, dan penanganan fluktuasi pasokan limbah akibat harga kedelai yang menaik. Lalu ada inovasi teknologi, dorong riset dan aplikasi teknologi yang lebih efisien dan berkapasitas besar untuk mengolah limbah padat guna mengurangi waktu dan tenaga pengomposan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.